Dan ternyata pada saat kita lagi istirahat itu tuh ada perempuan di atas pohon itu. Sebelum sampai pos 5, di situ saya yang trouble. Itu kayak perut tuh bener-bener rasanya lebih sakit, kayak orang lagi head dililit gitu. Tim yang masih di belakang saya itu teriak-teriak untuk minta tolong. Sampai untuk yang melek aja tuh udah nggak mau rasanya. Jalan aja tuh udah kayak dipapah karena udah nyerah nih, udah pasrah aja, kayak mikirnya tuh selamat atau enggak sih gitu, pulang atau enggak. Balik lagi bersama gue di segmen kisah mistis pendaki. Kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber yang mana narasumber ini memiliki pengalaman. Langsung aja kita sapa siapa orangnya. Halo Kak. Halo. Boleh Kak perkenalkan diri, nama dan saya di mana? Silakan. Perkenalkan, aku Sisil. Stay-nya di Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi. Oke, jadi kita nggak jauh sebenarnya ya. Iya. Masih satu kecamatan. Satu kecamatan, Iya. Dunia sempit. Sempit sekali ya? Teman-teman, mantap. Tadi kan kita udah sempat ngobrol ya di belakang sedikit soal Kak Sisil ini mau cerita apa. Boleh Kak terangin ke teman-teman sedikit yang mau diceritain? Mau share pengalaman aja waktu ngedaki ke Gunung Lawu pada saat bulan Mei kemarin. Dan itu momennya memang 4 hari setelah Lebaran. Jadi pada saat masih Lebaran tuh kita malah nanjak gunung gitu. Oke. Gitu sih. Begitu teman-teman, kira-kira mau tahu ceritanya seperti apa? Jadi pada saat bulan Mei kemarin itu rencana kan mau ke Merbabu. Nah, tapi karena memang Merbabu kan harus booking dulu kan, booking online. Terus kakak kelas yang waktu itu pernah nanjak ke Gede bareng ngabarin, Sil, ternyata Merbabu udah habis nih slotnya. Terus mau kemana dong? Karena masih ada cuti juga, sayang kalau nggak nanjak gunung. Nah aku bilang, Kak Sisil tuh pengen banget nanjak gunung keluar dari Jawa Barat gitu kan. Akhirnya ya udah nih, kata dia gitu. Aku ada kenalan, kita ke Lawu, gimana, setuju atau enggak? Ke Lawu. Oh ya udah, oke gitu. Akhirnya ya udah tuh dia ngasih tahu ke panitianya, aku ikut kan. Nah, temen aku juga yang waktu nanjak ke Cikuray sama Kak Gede, orang Bogor. Nah itu juga ikut 2 orang. Nah teman sekolah ikut juga. Jadi kita tuh barengan dari Bekasi itu berlima. Nah dari Bekasi kita kumpul dulu tuh di rumah Kak Obi kan. Kumpul di rumah Kak Obi karena memang kita ikut open trip dan itu titik kumpulnya ada di Cikarang. Akhirnya kita berangkat bareng tuh ke Cikarang. Itu hari Jumat pagi jam 8 kita berangkat ke Cikarang, sampai Cikarang itu sekitar 9:30 pagi. Nah kita nunggu bus dulu tuh, busnya agak molor karena memang masih suasana Lebaran kali ya, jadi agak macet. Itu sekitar jam 9:30 lewat baru datang busnya. Ya udah kita mulai prepare, terus kita naik ke bus, kita mulai perjalanan. Karena itu posisinya masih Lebaran, jalan tol tutup semua bang. Jadi kita tuh bener-bener yang lewatnya lewat jalan biasa. Itu kalau nggak salah di perjalanan makan waktu sekitar 25 jam. Seharian full di dalam bus. Nah, kebetulan pada saat di perjalanan waktu menuju ke Lawu kemarin, biasanya kan kalau perempuan itu menstruasi udah kehitung nih tanggalnya. Iya. Paham kan? Nah, saya ini udah dari rumah tuh udah, duh kok belum head ya. Kayak, tapi ya udahlah, maksudnya nggak kali, soalnya kan biasanya kalau telat juga lumayan agak lama gitu kan. Tapi memang tetap kayak prepare bawa ya alat-alat
perempuan lah kalau misalnya untuk lagi haid gitu. Nah, pas baru sampai di Cikarang, itu Cikarang masih yang dari Mepo tuh nggak jauh lah, maksudnya nggak begitu jauh karena memang macet banget. Sholat Jumat dulu dong yang cowoknya kan. Nah, akhirnya yang perempuan tuh melipir, kita nunggu yang laki-laki selesai sholat Jumat, terus kita isi perut duluan. Nah, saya kebetulan memang ke kamar mandi, maksudnya sekalian mau sholat zuhur. Ternyata pas saya ke kamar mandi, saya dapat di situ. Saya mikir, waduh, karena dari apa ya, cerita-cerita yang saya cari tahu ya kan, yang saya dengar, kalau seandainya kan kalau orang lagi haid nanjak gunung tuh agak sensitif kan, tapi kayak masa iya sih, itu mah tergantung pribadinya aja kali ya gitu kan. Akhirnya ya udah Bismillah aja, nggak mungkin juga dong. Saya udah udah di perjalanan kayak gitu, minta balik cuma gara-gara lagi haid kan nggak mungkin. Karena kebetulan Kak Obi juga lagi haid juga gitu. Kita ya udah Bismillah aja kan. Ya udah lanjut perjalanan, itu kita sampai di kaki Gunung Lau sekitar hari Sabtu jam 9-an. Itu lama banget, maksudnya di jalan aja tuh udah bete bang, karena terlalu lama nunggunya, kayak semua meleset dari schedule. Udah kayak wah ini gimana nih kan. Kalau mau marah juga egois namanya kan, karena kan nggak cuma kita doang sendiri yang ngerasain. Ya udahlah, mau gimana lagi, yang penting nanjak bareng gitu kan. Sampai di kaki Gunung Lau itu sekitar jam 9-an, terus kita ke base camp untuk prepare tuh. Sarapan dulu, mandi, karena emang seharian nggak mandi kan. Ya udah kita bersih-bersih. Nah, sekitar jam 10:30 itu kita udah siap nih. Kita udah mulai trekking ke pos Simaksi. Nah, di pos Simaksi itu, mas-mas yang ngejaga tuh ngasih tahu kalau seandainya kita tetap maksain mau ngecamp di pos 5 itu bakalan kena malam. Tapi kayak karena biar kita tuh summitnya nggak terlalu jauh, ya udah kita tetap ya udahlah gitu kan, lanjut aja perjalanan. Nah, udah mulai lanjut perjalanan sampai pos 1 tuh udah keguyur hujan, karena memang lagi musim hujan juga kan di sana. Akhirnya tetap kita paksain tuh. Sampai di pos 1 kita istirahat sebentar. Nah, saya tuh udah ngerasain kayak udah beda banget. Karena kan di setiap pos di Gunung Lau tuh ada tempat untuk pembakaran dupa gitu kan. Itu kayak udah apa gitu. Suasananya beda banget. Kayak ya udahlah, maksudnya nggak kali ya, nggak kenapa-kenapa gitu. Ya udah, kita selesai istirahat, kita lanjut lagi perjalanan. Lanjut lagi perjalanan ke pos 2. Itu masih oke lah, belum kena malam tuh. Masih kayak bisa ketawa-ketawa gitu kan. Masih kayak happy-happy, tapi tetap kayak ya hujan gitu. Akhirnya sampai di pos 2 kita istirahat lagi. Banyak istirahat ya gitu, karena memang badan udah capek juga, kelamaan di jalan kan. Kita istirahat nggak lama tuh. Akhirnya kita lanjut lagi perjalanan ke pos 3. Nah, itu kan perut udah mulai agak lapar kan. Akhirnya kita makan dulu tuh di pos 3. Gitu. Yang makan, yang lagi sholat, ya dia sholat gitu kan. Nah, sampai di pos 3 itu kalau nggak salah sekitar jam 5-an. Kalau seandainya kita maksain untuk kayak yang ngecampnya di situ, enggak deh maksudnya gitu kan. Akhirnya dipaksa untuk lanjut lagi, itu tuh udah sebelum maghrib sih. Sebelum maghrib banget kita mulai trekking lagi. Nah, kita lanjut perjalanan dari pos 3 itu udah hampir mau maghrib. Ya kan. Tetap kita lanjut, hari udah mulai makin gelap. Posisi masih hujan tuh. Karena kebetulan pas di pos 3 saya tuh memang udah keberatan sama keril. Akhirnya teman saya yang dari Bogor nih ngebawa keril saya, Bang. Nah, saya tukeran sama daypack yang dia bawa. Nggak kayak ya udah gitu, bawa aja. Tapi lupa kalau di situ tuh ada ponco, ada trekking pole, ada headlamp. Jadi blas kosong. Saya naik dalam keadaan hujan, terus gelap, nggak ada penerangan sama sekali.
cuma minta tolong sama temen gitu. Nah untungnya temen tuh ada yang bawa senter lebih gitu. Terus sama ada jas hujan tapi cuma atasnya aja, bawahnya enggak. Ya udahlah daripada kedinginan, basah banget, akhirnya ya udah dipinjemin ke saya pakai. Tapi ternyata senter yang dipinjemin sama teman saya itu nggak bertahan lama, cuma 20 atau 25 menit udah langsung mati. Itu jalannya tuh udah mulai yang licin banget, terus kayak nanjak gitu. Saya cuma bisa ngucap di dalam hati, ya Allah kalau seandainya memang saya nggak bisa sampai pos. Maksudnya kalau seandainya memang saya kurang penerangan, tapi seenggaknya tuh saya bisa dikasih hati untuk milih jalan yang benar gitu. Sampai ngeraba-raba jalannya, megang akar, temen kepleset, udah yang kayak lanjut gak nih, karena udah yang bener-bener separah itu gitu. Sampai akhirnya lanjut lah tuh, kita sampai di pos 4, istirahat sebentar buat makan. Nah, oh sorry, ini udah nyampe pos 4 jam berapa? Itu sekitar jam 9-an malam. Tapi ternyata di situ ada trouble gitu. Nggak cuma saya yang ngerasain. Jadi di situ posisinya perempuannya tuh agak lumayan banyak juga sih maksudnya. Tapi udah ada tim yang duluan nyampe ke pos 5 gitu. Nah kita nih rombongan paling belakang. Karena kita nanjak ke Lawu itu kemarin 50 orang. 50 orang dan kita rombongan paling belakang. Terus kita rombongan paling belakang, ya udah nih istirahat dulu karena kita capek. Akhirnya kita istirahat makan. Kita makan cemil-cemilan yang ada di dalam tas dan yang ada di dalam keril, kita makan. Nah, itu tuh temen trouble. Jadi tiba-tiba dia muntah-muntah. Nah, terus saya kan kayak aduh kenapa nih gitu. Kalau cuma masuk angin kayaknya nggak mungkin sampai mukanya dia tuh beda gitu. Maksudnya kayak ini dia bukan sih gitu kan. Akhirnya saya iseng. Kalau saya kan memang kayak anaknya penasaran kan. Penasaran banget. Iseng lah tuh. Nyanterin ke atas pohon. Dan ternyata pada saat kita lagi istirahat itu tuh ada perempuan di atas pohon itu. Udah gitu, nengoklah ke kiri. Karena kan memang jurang kan. Yang saya lihat di situ juga ada sosok hitam gede. Berbulu. Sisi kanan kita, di situ ada pocong. Saya nggak mau cerita nih, karena takutnya mereka, masa sih gitu. Takut lah. Akhirnya saya kayak, ya udahlah gitu, mau gimana. Kita jalanin aja kan. Akhirnya, ya udah selesai untuk isi perut, ngangetin badan, kita lanjut lagi. Lanjut perjalanan ke pos 5. Sebelum sampai pos 5, di situ saya yang trouble. Itu kayak perut tuh bener-bener rasanya lebih sakit kayak orang lagi head dililit gitu. Saya udah kayak yang lainnya udah mulai duluan nih. Nah, jadi yang di belakang tuh sisa 4 orang waktu itu. Saya kayak ngerasa ngerepotin tim. Saya bilang, kalau mau tinggalin gak apa-apa, tinggalin aja di sini gitu kan. Daripada mereka nunggu saya malah ngedumel atau apa. Iya gitu. Ya udah gak apa-apa gitu. Kayak mikir, ini bakalan gimana ya gitu. Cuma terus bisa akhirnya kata tim, ya udah gitu, mereka nemenin sampai kayak makasih banget udah ditemenin segala macem. Iya udah ditemenin. Ngerasa ngerepotin banget mereka, kayak jadi beban banget. Kalau saya kan memang anaknya seandainya sakit tuh ya udah selagi masih bisa ditahan aja gitu. Tapi ternyata mereka tetap kayak udah gitu, ayo kita sembuh dulu, maksudnya Sisil sembuh dulu baru nanti lanjut jalan lagi kan. Akhirnya udah kayak gitu mereka nungguin tuh sampai bener-bener kayak yang bisa buat jalan lagi. Itu mereka kayak ngebuatin makanan, minuman yang
Iya, apa? Di tim berarti yang di belakang, maksudnya yang di tim sama lu itu ada berapa orang? Kan 50. Apa 4 4? Oh, sisa 4 yang di belakang. Yang lain udah pada di atas semua. Oke. Itu ketua panitianya kan. Lanjut perjalanan kayak ngerasa makasih banget udah ditolong gitu kan. Nggak tahu kalau seandainya mereka nggak sabar-sabar sampai untuk yang melek aja tuh udah nggak mau rasanya. Jalan aja tuh udah kayak dipapah karena udah nyerah nih, udah pasrah aja. Kayak mikirnya tuh selamat atau enggak sih gitu, pulang atau enggak. Akhirnya dibantu sama temen karena memang keadaannya udah gelap, terus juga penerangan kita tuh udah kurangan. Tim yang masih di belakang sama saya tuh teriak-teriak untuk minta tolong. Sampai akhirnya yang satu cowok disuruh lari dulu ke atas untuk minta tolong sama yang udah sampai di pos 5. Akhirnya karena kelamaan posisinya saya udah menggigil juga itu. Udah menggigil yang kayak hampir hipo. Iya, udah yang udah gak, ya Allah gitu kan. Lanjut jalan dipapah sekitar jam 12 malam sampai di pos 5 itu, di tempat kita ngecamp. Akhirnya mereka yang udah sampai duluan tuh udah kayak ngebuatin teh hangat gitu. Kayak oh gini ya ternyata, maksudnya dipeduliin banget sama teman kan. Disuruh ganti baju segala macam. Udah gitu ya udah isi perut dulu, terus disuruh minum teh hangat, minum yang angetin perut. Akhirnya kita semua istirahat itu sekitar jam 2 malam. Jam 2 kita udah mulai istirahat. Terus kita bangun itu sekitar jam 5:30. Sekitar jam 5:30 kita bangun, prepare untuk summit kan. Nah, karena semalam itu saya ada trouble, terus kayak paginya tuh udah ngerasa baik-baik aja kan. Nah, temen tuh mastiin, lah ikut summit gitu kan. Itu tuh posisinya lagi namanya perempuan tacap kan, paham? Perempuan kayak pengennya kan pasti di foto tuh bagus aja kan. Okay. Akhirnya kayak, lah lu semalam nangis-nangis, kesakitan, terus sekarang udah bisa dandan lu gitu. Kayak gitu, terus ya udah tuh, ya udah maksudnya udah sehat kok gitu kan ya, daripada maksudnya udah jalan jauh-jauh nggak sampai ke puncak kan sayang kapan lagi. Akhirnya udah tuh sekitar jam 6 kurang kita mulai summit. Nah itu tuh kayak ngelewatin ada pohon tumbang lagi, terus ada tempat untuk bakar dupa lagi. Pokoknya karena setiap pos itu pasti kayak ada tempat pembakaran dupa, kayak kesuges gitu, tapi enggak lah gitu kan ya. Lanjut jalan. Nah, kebetulan yang di depan saya ini memang udah sering juga ke Lau kan. Namanya Mas Mufid. Nah, pada saat kita sebelum sampai di Gupak Menjangan, itu ada burung jalak. Nah, dia bilang kalau seandainya kita ke Lau ada burung jalak, berarti dia nih kayak ngasih jalan ke kita, dia bilang gitu kan. Tandanya kayak dia welcome lah sama kedatangan kita. Sorry, yang bilang begitu siapa? Mas Mufid ini? Iya, Mas Mufid, karena memang dia kan udah sering banget kan. Akhirnya, oh gitu ya Mas. Iya gitu. Nah yaudah, kita ngeliatin Gupak Menjangan, mengabadikan momen karena memang sabarnya bagus banget. Kita foto-foto dulu di situ, lanjut perjalanan. Sampailah di Pasar Dieng. Nah, di Pasar Dieng tuh inget banget tim yang bareng sama saya tuh kalau nggak salah sekitar 8 atau 9 orang gitu.
Dan memang pendaki yang lain udah lewatin Pasar Dieng, maksudnya udah bener-bener cuma kita yang ada di situ gitu. Tapi yang saya rasain itu kayak rame banget. Oke. Rame banget. Nah, sebelum sampai Pasar Dieng, Mas Mufi itu memang bilang, nanti kalau seandainya sampai di Pasar Dieng, nggak usah banyak ngomong ya, diem aja. Kalaupun memang ada koin, lempar aja. Karena saya anaknya penasaran, emang kenapa Mas? Gitu kan. Ya anggap aja sama aja kayak kita tuh menghargai kalau di situ tuh ada jual beli kan. Oh gitu. Terus saya nanya lagi, koinnya tuh harus berapa banyak gitu. Ya nggak mesti berapa banyak, yang penting lemparin aja kalau seandainya memang ada koin. Yaudah saya lempar koin untuk kayak ya mempercayai, maksudnya menghormati juga. Menghormati adat ya, kearifan lokal yang ada di situ. Akhirnya lanjut lah tuh dari Pasar Dieng ke Mbok Yem. Karena kebetulan perut lapar, akhirnya bilang sama Mas Mufid, Mas kita sarapan dulu nih di Mbok Yem gitu. Ternyata pas sampai di Mbok Yem tuh nasi pecelnya lagi habis. Akhirnya kayak udah nanti aja kita summit aja dulu sampai ke puncak, baru nanti makan gitu, daripada nanti kita udah isi perut tapi malah kocok-kocok perutnya kan, takutnya nanti malah enek gitu kan. Ya udah akhirnya kita lanjut summit, sampailah tuh di puncak sekitar jam 10 kurang. Jam 10 kurang sampai di puncak cuma sebentar doang, nggak lama karena memang kita harus ngejar waktu. Jam 12 itu harus udah sampai lagi di pos 5 itu. Akhirnya udah kayak gitu sampai di puncak, terus turun kan. Foto-foto, iya foto-foto turun. Nah, mampir lagi ke Mbok Yem. Karena sakingnya, ya kan memang terkenal banget ya nasi pecelnya kan. Kayaknya nggak afdol kalau seandainya ke Lawu tuh nggak nyoba sego pecelnya Mbok Yem. Saya ke warung Mbok Yem lagi, kehabisan lagi. Habis lagi. Terus ditanya kalau nunggu berapa lama? 30 menit. Kalau seandainya saya cuma kayak nunggu untuk makan sego pecelnya Mbok Yem, egois dong. Akhirnya Mas Mufid bilang, ya udah kita makan di warung yang depan aja, sama aja kok rasanya. Ya udahlah, daripada nggak makan terus masih lapar banget, akhirnya nunggu juga lama. Ya udah, saya makan lah tuh di warung depan. Itu kita makan sekitar jam 10:30. Ngejar waktu dong. Nah, karena pas dilihat ternyata udah mulai gerimis. Kayak kalau seandainya kita nunggu hujan berhenti tuh nanti malah lama lagi kan, kita terabas. Nah, teman saya ini memang yang dari Bekasi ada yang kakinya trouble. Sebenarnya dari pas kita ngecamp itu udah ditanyain, ini yakin mau ikut summit, yakin gitu kan. Ya udah dia maksain untuk summit, terus pas turun malah makin parah kakinya. Nah itu kita turun berapa orang ya waktu itu, mencar jadinya kan, mencar. Yang paling belakang teman saya yang dari Bekasi itu. Nah saya tetap turun barengan sama Mas Mufid. Akhirnya kita turun, itu udah ditungguin sama ketua panitianya. Udah, wah bener-bener ini udah jam berapa gitu kan ya. Udah sekitar jam 12 lewat. Akhirnya sampai di pos tempat kita ngecamp itu, kita langsung prepare barang-barang karena biar ngejar waktu juga. Nah, setelah itu saya tuh dapet cerita juga dari teman yang nggak sampai ke puncak. Jadi dia tuh cuma sampai di Pasar Dieng. Nah kebetulan memang teman saya ini, saya lupa namanya siapa ya, karena emang saking banyaknya orang, dia ini rambutnya digerai kan. Nah pada saat sampai di Pasar Dieng, dia ngomong kayak gini, ini kan katanya pasar, kok sepi, nggak ada yang jualan. Pada saat selesai dia ngomong kayak gitu, itu bau melati kecium, harum banget. Nah ya udah tuh kayak kaget juga kan, ternyata maksudnya seberani itu gitu ngomongnya. Akhirnya kita mulai prepare barang lagi. Terus sekitar jam 2:30 baru mulai untuk turun dari pos 5 buat ke base camp. Nah lanjut turun, ini temen yang dari Bekasi kakinya makin parah. Terus kayak
lambat jalannya. Nah, sementara kayak saya nih ada di depan kayak bawa sampah gitu kan, sampah bekas kita semalam ngecamp di situ. Akhirnya saya bilang, Kil gue duluan gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, kan dia di backup sama yang lain juga kan. Akhirnya saya turun. Nah di situ posisinya saya turun sama Derry, temen juga. Nah sama Derry dari tempat kita ngecamp itu. Di jalan tuh berdua-duaan. Nah pas sampai di pos 4 barengan sama AAD. Ya udah tuh sampailah di pos 4 kita istirahat dulu, nungguin yang lain. Ternyata masih agak lumayan lama juga kan. Daripada nanti kita kena malam, ya udah kita duluan aja nih gitu kan. Yang lain juga di belakang masih banyak gitu. Akhirnya sampailah tuh dari pos 4 kita ke pos 3. Akhirnya di situ tuh kayak ketemu sama teman-teman yang lain. Kita istirahat dulu, minum dulu kan. Nah, udah gitu istirahat sebentar, lanjut lanjut perjalanan karena itu udah mulai agak sore tuh. Sekitar jam 4-an. Di pos 3 tuh udah jam 4-an. Nah, kalau menurut saya kan kita nanjak sama turun tuh harusnya turun lebih cepat. Iya, lebih cepat. Nah, ini tuh dari pos 3 menuju ke pos 2 tuh saya kayak ngerasa gak beres. Nggak beresnya? Kok lama banget gitu. Maksudnya sementara kan kayak pas nanjak tuh jaraknya gak begitu jauh gitu. Lama banget ya gitu kan. Nah, akhirnya dari pos 3 menuju ke pos 2 saya ngerasain ya udah gak mau cerita dulu nih ke Derry. Nah, kita lanjut perjalanan sampailah di pos 2. Pada saat itu tuh Derry belum ngerasain apa-apa, ya kan? Saya nggak mau ngomong. Ya udah, saya simpan dulu nih sendirian. Lanjut lagi di pos 2, ketemu sama teman-teman yang lain juga. Terus gak lama istirahat, mulai lanjut lagi ke pos 1. Itu udah maghrib posisinya. Nah, udah maghrib kan. Aduh, udah langkah kaki tuh bener-bener lari gitu dari bawah tuh dari atas ke bawah tuh lari bener-bener yang biar cepet sampai gitu kan. Di tengah perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 1 itu kan posisinya AAD di depan, saya di tengah, Derry di belakang. Jadi pada saat kita turun itu tuh saya ngelihat ada sosok yang saya lihat kemarin malam yang gede berbulu. Ah itu kayak wah. Maksudnya kalaupun keadaan lagi hujan dan kabut, nggak mungkin maksudnya kayak sebuta itu gitu ngelihat pandangan yang di depan. Karena itu tuh bener-bener jelas banget kan. Ah masa sih gitu kan ya. Cuma diem aja tuh. Akhirnya kita lanjut. Nah dari sisi kanan itu tuh kayak ada tangan gede banget tangannya. Terus hitam juga sama berbulu itu pengen nangkap kakinya Ade. Tapi posisinya kakinya Ade tuh udah ngelangkah lebih cepat. Saya sampai astagfirullahaladzim gitu. Kenapa sih? Gak apa-apa, lanjut jalan aja. Gak mau cerita kan. Udah gitu, ketemu lagi tuh sama burung jalak. Dalam hati tuh kayak berdoanya, tolong kasih tahu kita jalan gitu. Jangan sampai disesatin karena udah malam juga kan. Derry ngomong kayak, kok lama banget ya sampai di pos 1. Oh kamu juga ngerasain Der gitu kan ya. Udah yuk gak usah ini, kita lanjut aja ke pos 1. Akhirnya sampai di pos 1 itu pas banget azan Isya. Kan pas di pos 1 tuh udah mulai kedengeran azan dari bawah kan. Akhirnya ketemu sama teman-teman yang udah sampai di pos 1. Kita makan dulu tuh, isi tenaga lagi. Saya udah nahan banget nih, pengen cerita apa yang saya rasain. Tapi kayak, aduh nanti dulu, sabar gitu. Kayak, oke, kalau disuruh sabar gitu, ya udahlah. Akhirnya kita prepare lagi, lanjut buat turun. Lanjut buat turun dari pos 1 ke base camp. Ke Posimaksi. Nah, di situ itu tuh kayak nanti kan ngelewatin jalan aspal. Jalan aspal. Pada saat saya naik tuh saya inget kayak kita nggak lewat sini gitu.
Nah si Derry tuh bilang, kita ambil sini Sil. Masa sih gitu? Enggak Der, lewat sini. Itu agak debat dulu tuh. Lewat sini Sil. Ah kita tuh tadi nanjaknya lewat sini gitu, nggak lewat yang ini. Udah lewat sini. Ya udah. Akhirnya ikutin apa kata Derry kan. Nah pas sampai di jalan yang di aspal itu, saya ngomong sama Derry, Der, kok keril aku rasanya berat banget ya? Kenapa nih? Udah, gak usah ngomong apa-apa kata dia gitu kan. Lanjut jalan aja Sil, kamu bisa kan baca-baca doa? Bisa. Kayak harusnya kan logistik udah keluar enteng dong. Makin enteng. Makin enteng. Ini tuh kayak berat banget bang. Kayak beratnya tuh lebih dari waktu pas saya bawa buat nanjak. Duh kayak cepet nih sampai pos Simaksi, ayo dong gitu. Nah sebelum sampai pos Simaksi, Derry bilang kayak gini malah, Sil, kenapa Der? Keril aku kok berat banget ya rasanya. Terus saya cuma bilang, oh kamu ngerasain apa yang aku rasain Der? Ya udah kamu doa aja ya Der, saya bilang kayak gitu. Ya udah kita cepet-cepet biar sampai di pos Simaksi kan. Akhirnya sampai di pos Simaksi itu sekitar jam 8. Itu jam 8. Nah pada saat kita udah yang sampai pos Simaksi langsung ke base camp buat bersih-bersih. Sampai di base camp tuh ada cerita lagi nih. Jadi pada saat di pos 1 teman saya ini namanya Awal itu ngelihat ada nenek-nenek. Dan nenek-nenek itu tuh kayak ngeliatin dia gitu. Kayak berarti yang ngerasain tuh ada selain saya kan maksudnya. Itu kita yang udah sampai di base camp tuh nunggu temen yang di belakang. Sekitar jam 10-an baru sampai. Baru sampai semua turun. Baru sampai semua. Gitu ceritanya. Oke, Sil. Gue mau nanya dong yang lu ngeliat yang putih-putih ini, yang awal tuh. Kan lu ngeliat tuh yang putih-putih. Itu bisa dideskripsiin nggak? Kuntilanak sih. Kuntilanak umum ya? Umum. Itu. Terus yang berbulu, selain berbulu tinggi, apa yang lu? Sosok dominan ya itu perempuan, iya pocong sama gendero itu, gitu. Dan lu pulang kan ya? Maksudnya nih selesai dari base camp segala macam bersih, istirahat, packing lagi segala macam, baru naik lagi ke bis dan pulang sampai rumah. Nah setelah sampai rumah, ada yang lu rasain lagi gak? Enggak sih, karena kayak ya udah gitu. Kita juga udah pamit, maksudnya ya nggak usah ikut-ikut gitu kan. Jadi sampai rumah sih masih kayak ngerasa aman-aman aja. Kalau tim yang ada ngobrol nggak kalau lu ngabarin gitu, Sil gue ngerasain ini di rumah gitu? Oh enggak sih kalau itu aman-aman aja alhamdulillah. Pas udah sampai rumah kayak nggak ada cerita apapun. Jadi cerita-cerita yang kita rasain pada saat pendakian dan waktu kita turun tuh kita habisin di base camp. Oke. Gitu. Gua Ipul pamit dan Sisil pamit. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.